Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Kita lanjutkan pertemuan meteorologi kita. Kali ini kita akan membahas tentang tipe dan bentuk presipitasi sebagai lanjutan dari tipe-tipe dan pembentukan awan di pertemuan sebelumnya. Apa itu presipitasi? Presipitasi didefinisikan sebagai, menurut American Meteorological Society Glossary ya, tahun 2020, all liquid or solid particle that originate in the atmosphere and the earth surface. Jadi semua liquid yang berbentuk cair dan padat, fase padat daripada yang berasal daripada di atmosfer dan dekat permukaan bumi, yang biasanya diukur menggunakan satuan milimeter atau inci ya. Atau menurut Profesor Bayong, presipitasi adalah atau endapan ya, precipitation atau endapan bentuk zat cair atau hujan atau bentuk padat yaitu salju yang jatuh sampai permukaan tanah, itu disebut presipitasi. Jadi hujan adalah salah satu bentuk dari presipitasi, ada salju dan lain-lain. Jadi dia proses atau bentuk endapan yang bisa berupa di wilayah tropis hujan atau bisa jadi kabut dan selanjutnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Tapi biasanya presipitasi lebih diidentikan dengan yang solidnya adalah snow atau salju dan juga rainfall ya, atau curah hujan ya. Tapi nanti kita lebih detail bentuk-bentuk informasinya seperti apa itu presipitasi. Kalau kabut sebenarnya lebih ke arah hidrometeorologinya ya. Nah, salah satu bentuk yang tipis tapi tidak terlalu endapannya tidak seperti salju atau presipitasi yang lebih padat dan lebih banyak jumlahnya ya kalau diukur dalam satuan milimeter atau inci. Oke, kita lanjut. Oke, ini presipitasi biasanya diukur menggunakan rain gauge ya, atau dari jumlah kecil daripada dew, titik embun, atau frost atau rime dan rim atau berapa totalnya jumlahnya. Tapi biasanya yang diukur menggunakan rain gauge adalah hujan ya, presipitasi berupa hujan. Ini contoh daripada rain gauge seperti ini. Ini alat penakar hujan ya gitu. Kalau salju tidak mungkin masuk ke sini ya ukurannya, dia biasanya langsung jumlahnya atau ya ini, atau juga dengan jumlah air dalam ekuivalen daripada frozen precipitation, daripada endapan yang membeku gitu ya. Sehingga biasanya presipitasi itu secara umum ya, biasanya dalam istilah secara umum dipakai untuk menggambarkan tadi bentuk air berupa cairan, liquid atau endapan tadi ya, precipitation. Kalau di Indonesia kita tidak selalu bicara precipitation tapi akan bicara curah hujan biasa seperti itu. Oke, karena salju tidak terjadi di Indonesia. Oke, ini mereview tentang siklus hidrologi atau hydrological cycles. Sebenarnya air itu tidak kemana-mana ya kalau kita lihat dari gambar ini. Jadi air itu dari laut ya, kemudian ada penguapan berkondensasi, kemudian ada kondensasi, ada proses ya, pengangkatan udara, jenuh sehingga menjadi awan. Kemudian dari awan ini bisa terjadi ada es dan ada dari awan ini bisa turun hujan atau salju tadi ya, presipitasi, sehingga menjadi cadangan dalam bentuk es dan salju tadi. Kemudian masuk ke daratan, baik di pegunungan salju es tadi, kemudian di aliran sungai, ada yang masuk ke dalam permukaan tanah yang disebut dengan runoff ya, ada mata air, ada infiltrasinya, kemudian ada danau-danau dan seterusnya, cadangan air tanah ya, ada yang runoff di atas, kemudian ada yang inflow-nya di bawah gitu ya. Ini kemudian nanti akan kembali lagi turun ke laut ya, sehingga airnya akan tertampung. Jadi sebenarnya secara keseimbangan siklus airnya itu tidak kemana-mana ya, dari laut jadi awan, turun hujan atau salju, ke daratan baik di gunung maupun di daratan, dia akan kembali lagi ke dalam laut gitu ya, akan seperti ini. Jadi air ini ada di permukaan, ada dalam tanah juga ya, ada mata air ya di dalam tanah, kemudian ada cadangan. Jadi air tidak kemana-mana. Bagaimana dengan banjir ya? Banjir itu sebenarnya terganggunya sistem daripada siklus hidrologi ini gitu ya, dimana yang tadinya buat cadangan air bersih berupa danau ya akhirnya ditimbun untuk membangun perumahan dan seterusnya gitu ya. Jadi memang terganggu sehingga air akan mencari jalannya gitu untuk bisa sampai ke lautan.
sebenarnya pentingnya presipitasi itu apa sih ya? Nah, ada 4 hal penting yang menjadi catatan pentingnya presipitasi, yaitu bagian yang sangat penting daripada siklus dari air di bumi ya, dimana ini akan tadi yang Bapak jelaskan dalam siklus hidrologi merupakan mempertahankan daripada keseimbangan alamiah daripada air tadi. Kemudian juga sebagai sumber utama dari air bersih ya, yang ada di bumi tadi ya. Jadi kita apalagi di Indonesia wilayah tropis, kita masih mengandalkan air yang berupa air dari sumber air tanah ya. Kalau di negara-negara maju mereka sudah memanfaatkan air-air laut ya, bahkan kalau di kapal juga seperti itu di daur ulang dan seterusnya. Yang ketiga juga pentingnya karena adalah sebagai distribusi ya, daripada kontrol daripada iklim dunia ya. Curah hujan tadi bisa mengontrol bagaimana keadaan iklim dunia saat ini ya, perkembangannya ke depan gitu. Karena climate change juga menjadi isu yang sangat besar terhadap perkembangan teknologi saat ini. Yang keempat, pentingnya presipitasi adalah untuk global energy flow ya. Jadi pergerakan panas ini juga berkaitan dengan poin 3 tentang iklim dunia atau global climate change ya. Dimana kita tahu bahwa sekarang bahwa perubahan energi panas di suatu wilayah akan merubah energi di wilayah lainnya. Jadi perubahan di Indonesia akan merubah wilayah di lintang menengah atau di lintang yang lebih tinggi gitu ya. Sehingga dinamika cuacanya juga berubah juga gitu. Jadi aliran energi dari tropis atau kebalikannya akan terganggu keseimbangannya jika presipitasi ini tidak terkontrol. Ini mereview kembali materi sebelumnya bagaimana awan itu bisa tumbuh ya. Jadi awan itu bisa tumbuh seperti ini mekanismenya ya, ada 4 ya. Ada awan tumbuh akibat konvergensi ini konveksi, akibat pemanasan konveksi, kemudian akibat ada orografi sehingga dipaksa uap air naik ke gunung seperti yang terjadi di Bogor. Kemudian ini adalah akibat konvergensi lapisan bawah sehingga bentuklah awan. Yang konvergensi ini sebenarnya hampir mirip ya, tapi berbeda, bentuknya sama tapi agak mirip prosesnya. Kalau ini akibat panas insolasi yang masuk ke dalam bumi, kalau yang ini adalah akibat dari pertemuan massa udara akibat angin yang bertemu ya, sehingga terbentuk awan. Yang terakhir adalah lifting along weather front. Jadi terjadi akibat adanya front perbedaan massa udara. Nah, dari pertemuan awan sini sebetulnya menghasilkan tipe-tipe presipitasi juga. Nanti kita lanjut ya. Ini akan kita bahas lagi bahwa dari pertemuan awan seperti ini akan menghasilkan presipitasi atau hujan yang berbeda juga. Nah, gitu ya. Sesuai dengan proses pembentukan awan. Oke, kita lanjut. Ini proses precipitation proses. Jadi kalau kita lihat, ini yang warna merah adalah air yang sangat relatif terhadap es, kemudian kalau biru, yang merah terhadap air, kalau yang biru ini es, pertumbuhan es bagaimana terhadap suhu dan tekanan uap jenuhnya ya. Jadi uap air akan lebih tinggi cepat dibandingkan pada es di sini ya. Tapi kita lihat sini suhu tertentu semakin rendah suhunya seperti apa. Oke, ini adalah proses dalam awan. Kita lanjut saja ke sini. Oke, poinnya ada 2 proses presipitasi itu ya. Jadi dia awan itu terbentuk atau hujan terbentuk. Pertama adalah dimulai dengan inti kondensasi yang kecil atau kondensasi nuklir. Jadi inti kondensasi dan terus berkembang menjadi raindrop. Jadi dia dari drop droplet ya, dari tetes-tetes awan, drop droplet dan tetes tapi droplet ya, butir-butir awan, kemudian berkembang menjadi raindrop atau curah hujan. Yang kita namakan ini dari inti kondensasi. Inti kondensasi ini tentunya bersifat higroskopis ya. Higroskopis artinya adalah dapat mengikat air gitu. Contohnya apa? Kadar garam. Jadi inti kondensasi itu kadar NaCl atau kadar garam itu sangat penting ya dalam mengikat air ya. Sehingga kalau Anda pernah lihat proyek modifikasi cuaca, memindahkan hujan atau mempercepat hujan, dia akan menyebar dengan pesawat itu menyebar kadar-kadar garam. Jadi diharapkan dia bisa mempercepat turunnya hujan ya. Mungkin Anda pernah dengar berita itu ya. Nah, kemudian prosesnya ada 2. Ada namanya coalition and coalescence process dan satu lagi ice crystal atau bergadang proses. Bedanya apa Pak? Jadi yang coalition ini adalah terjadi di awan hangat, kalau yang ice crystal atau bergadang proses terjadi di awan dingin. Kita lanjut detailnya sedikit. Ini hanya sedikit ya, tapi mesti tahu ya maksudnya tentang proses pembentukan awan ini. Ini yang coalition and coalition process.
Jadi bahasa sederhananya ini adalah proses pada awan hangat, awan atau warm cloud di daerah dengan suhunya 15 derajat atau 5 derajat Fahrenheit. Intinya apa? Ini air ya. Jadi uap air itu berbenturan, collision itu bertumbukan, bertabrakan, dan terjadi coalition, penggabungan, sehingga uap airnya akan menjadi besar. Ini contohnya, ini ada uap yang kecil-kecil di sini ya. Kalau Anda lihat ini ya, kecil-kecil, small cloud droplet ya. Lebih kecil, karena dia bertemu, dia akan menjadi yang lebih besar uap airnya. Nah, ini namanya coalition, bertumbukan dan coalition menjadi lebih besar. Nah, ini prosesnya kalau Anda lihat, jadi uap air itu cloud droplet ada di bawah, karena ada vertical velocity daripada angin, dia akan naik, sehingga pas turun dia akan menjadi lebih besar. Nah, ini namanya coalition proses di awan hangat di suhu sampai 15 derajat. Satu lagi ada yang namanya awan dingin ya. Atau proses di awan dingin, yaitu es kristal atau bergerak proses. Ini sama, tapi untuk di awan dingin dengan suhunya di bawah freezing level, di bawah 0 derajat ya, minus 15 derajat. Nah, kalau ini sebenarnya tidak perlu tumbukan, tapi karena environmentnya sudah dingin, sehingga liquid uap air tadi, liquid tadi, karena suhunya temperaturnya di bawah below freezing level, daerah titik bekunya, sehingga dia akan beku sendirinya, sehingga terjadilah es. Nah, ini biasanya terjadi salju dan segala macam juga bisa terjadi dari ini. Sedangkan kita suhu lingkungannya sangat hangat di Indonesia. Oke, ini kalau kita lihat, ini yang mesti Anda pahami ya. Ini adalah distribusi daripada air dan es dari satu sel awan CB ya. Bapak contohkan awan cumulonimbus. Jadi satu awan ini yang menjulang seperti ini sebenarnya ini ada tinggi dasar awan, ini puncak awan. Anda lihat nih. Jadi freezing level 0 derajat di sini. Sekitar 3-4 kilo ya. Di bawah itu sebenarnya liquid water only, hanya uap air. Sedangkan di tengah ini mix, gabungan antara uap air dan es. Sedangkan di atas 7 kilo, dia adalah only es. Inilah kenapa kalau Anda naik pesawat tidak boleh masuk ke dalam awan. Kenapa? Apalagi awan yang sudah tinggi. Pesawat akan terbang di 1300-an ya di sini. Jadi kalau masuk sini, dia dalamnya tuh es. Dan dalam awan ini ada angin yang sangat kuat, baik downdraft maupun updraft yang naik turun, sehingga kalau pesawat masuk ini Anda merasakan turbulen di dalam pesawat, sehingga sangat dihindari sebenarnya masuk ke dalam pesawat ini, ke dalam awan-awan cumulonimbus ini. Nah, jadi kalau Anda lihat seperti awan-awan kita sampai nggak seperti ini, mau sampai awan kita justru lebih tinggi ya, 0 sampai di tropis itu lebih tinggi awan, puncak awannya bisa 18 km gitu ya tinggiannya. Artinya apa? Di daerah kita sebenarnya ada es nggak? Di awannya ada ya. Awan kita tuh ada esnya sebenarnya di sini ya. Nah, ini nanti menjelaskan kenapa tidak ada salju. Nah, itu nanti kita jelaskan nih di Indonesia kenapa juga pada saat panas ada hujan es atau hujan batu es di Jakarta. Nanti Bapak jelaskan sedikit di akhir slide ini. Oke, tadi adalah apa itu definisi presipitasi, kemudian juga bagaimana proses pembentukan presipitasi, dan ini sekarang bentuk-bentuk dari presipitasi. Jadi presipitasi itu endapan bentuknya ada minimal, ada yang namanya rain ya, hujan. Rain itu juga ada yang namanya drizzle, ada virga, ada shower, kita jelaskan. Ada snow, salju, sleet and freezing rain, snow grain, snow pellet, hail. Ya, jadi ini bentuk-bentuk presipitasi ya. Kalau kabut sebenarnya bisa dimasukkan presipitasi, tapi mungkin masuk ke ada yang lebih tipis ya, artinya, tapi biasanya lebih mudah mereka menggabungkan dengan rain dan snow gitu ya untuk presipitasi. Endapan juga tapi lebih kecil diameternya dan uap airnya yang ada di situ. Oke, ini pembentukan hujan bisa dilihat seperti ini ya. Tadi ini siklus hidrologi sebenarnya. Anda bisa cek di YouTube-nya saja, nonton bagaimana proses presipitasi terjadi. Ini menjelaskan tadi ya, dari laut, uap air, penguapan, evaporate, pengembuman, kemudian turun menjadi hujan lagi dari awan-awan. Ini yang namanya siklus hidrologi tadi. Oke, kita masuk ke tipe-tipe presipitasi atau rainfall ya. Presipitasi atau lebih khususnya rainfall. Tadi Bapak ingatkan bahwa tipe presipitasi ini dikaitkan dengan pembentukan awannya. Ada 3, ada konveksi, ada orografi, dan ada front. Ya. Kalau tadi ada 4 termasuk konvergensi ya, tapi sebenarnya ada 5 juga sebenarnya, monsunal dan cyclonic, tapi yang biasanya yang lebih didefinisikan ada 3 ya, untuk konveksional, bukan konveksional tapi konveksi, akibat konveksi, ada orografi dan front. Kita bahas detail satu persatu ya. Oke, tipe presipitasi konveksi adalah terjadi akibat adanya pemanasan yang insolasi ya, Bapak jelaskan. Ini hampir sama dengan pembentukan awan, jadi akibat pemanasan sehingga matahari memanaskan pendaratan bumi dan lautan,
sehingga udara akan naik ke atas. Semua uap air liquid yang dipanaskan akan naik ke atas. Ada paling gampang adalah kalau masak air, dia kalau nanti sudah mendidih, ya yang di bawah yang panas kalau naik ke atas ya gelembungnya. Itulah proses yang sederhana menggambarkan hujan. Ini contoh hujannya Anda lihat seperti ini ya. Nah, misalnya ini seperti ini. Biasanya hujannya di siang hari itu, sore hari dengan hujan lebat ya. Nah, itu biasanya seperti itu konveksi. Kemudian ada yang berupa konveksi tipe orografi. Ini yang akibat pembentukan dipaksa naik udara ya, karena adanya ketinggian. Contohnya di Bogor hujan-hujannya. Nah, ini akan ada hujan di daerah hujan. Nah, kalau di belakang ini daerah bayangan hujan ya, biasanya lebih kering. Nah, wilayah Bogor kenapa kota hujan akan seperti ini, tapi di baliknya dia kering gitu ya. Sama seperti di Sumatera ada angin bohorok yang kemarin seperti itu. Ini makanya Bogor selalu banyak hujan ya kalau naik. Kemudian yang ketiga adalah tipe frontal precipitation atau rainfall. Jadi akibat massa udara, nanti di ANT3 kita akan belajar apa itu front ya. Jadi ada udara dingin, udara panas bertemu sehingga terbentuk front ya. Front itu batas ya, garis batas, sehingga di garis batas itu ada perbedaan suhu, ada perbedaan densitas, ada perbedaan kelembapan dan tekanan, sehingga terbentuklah batas antara massa udara yang berbeda sehingga terjadilah front. Nah, front ini ada front dingin, nanti ada 4 macam tipenya: front dingin, front panas, front oklusi, dan front stationary, sehingga hujan akan turun macam-macam bedanya. Dan ingat, ini tidak pernah terjadi di Indonesia sampai saat ini. Ini terjadi di lintang menengah, di Hong Kong sampai ke Amerika dan Eropa dan Australia. Jadi di atas 10 derajat lah biasanya terjadi. Kenapa? Nanti di ANT3 kita diskusi tentang ini ya. Lanjut. Oke, kembali ke bentuk presipitasi. Tadi menjelaskan tipe-tipenya presipitasi atau rainfall. Ini bentuk presipitasi kita bahas ya. Ada rain, ada snow, sleet, dan seterusnya. Rain, hujan seperti ini ya. Jadi liquid water, liquid ya. Kan tadi kita sepakat di awal bahwa presipitasi ada yang liquid, ada yang solid, yang padat ya. Yang liquid seperti ini. Jadi berdasarkan diameternya ya, lebih besar 0,5 mm. Ini namanya hujan. Ada drizzle, lebih kecil dari 0,5 ya, berasal dari awan stratus. Nah, seperti kabut. Ini sebenarnya drizzle itu kalau bahasa kita gerimis gitu ya. Nah, kemudian ada rain, shower, hujan dan awan dari awan-awan cumuliform, ada CU dan CB. Ini yang awannya seperti hujan kalau di laut ya, seperti ini. Kalau paling gampang shower itu kalau Anda mandi kan shower ya, lebat. Jadi hujan itu hujan yang sangat lebat. Jadi hujan tiba-tiba dari satu awan CB atau awan cumuliform yang cepat 1 jam 2 jam ya hujannya, terus berhenti ya, lebat. Nah, beda ya, kalau gerimis kan lebih panjang durasinya, kalau ini sebentar tapi lebat. Nah, ini namanya shower. Yang ketiga ada virga. Ini virga kalau lihat gambar ini, jadi hujan yang terjadi tapi tidak sampai ke permukaan bumi. Kenapa? Karena menguap ya, kelembabannya rendah karena evaporasinya cepat. Biasa sih di lintang menengah ya terjadi. Ini uap air ya teman-teman, ini uap air. Awan itu kalau sudah hitam seperti ini uap air pada datar. Mungkin Anda pada saat berlayar sering ketemu seperti ini ya di laut. Menarik. Ya, weather is art ya, dia menarik ya. Jadi memang baca itu menarik untuk dipahami, dilihat gitu ya. Terus ya, apalagi di laut Anda melihat hiburan seperti ini. Oke, kita lanjut. Intensitas hujan ini penting. Jadi BMKG mendefinisikan ya, ada kategori hujan. Sebenarnya yang dibilang hujan ringan, sedang, lebat, dan sangat lebat apa sih? Ukurannya tadi sepakat kita di awal pengukurannya menggunakan milimeter atau inch ya. Jadi kalau milimeter aja itu sebenarnya curah hujan, kalau pakai per jam atau waktu namanya intensitas. Ini hujan ringan atau light rain 1-5, kemudian hujan sedang moderate rain 5-10 mm, hujan lebat atau heavy rain kalau di luar negeri namanya torrential rain gitu ya, 10-20 mm per jam. Hujan sangat lebat lebih besar dari 20 mm per jam. Jadi kalau hujan itu lebih, ini juga sebenarnya masih secara umum ya, mungkin tiap wilayah berbeda. Jakarta untuk hujan lebat mungkin sangat lebat, itu sebentar saja nggak perlu lebat, hujan ringan atau sedang bisa banjir gitu. Makanya agak berbeda kalau cerita hujan dan banjir ya, hati-hati. Hujan itu salah satu daripada terjadinya banjir, tapi masih ada faktor lain, drainase, ada topografi, ada dan seterusnya ya. Jadi hati-hati kalau bicara hujan ya, tidak semuanya, walaupun memang penyebabnya pasti air gitu banjir, tapi tadi siklus hidrologi kalau dia normal siklusnya itu bisa ke laut, tidak akan ada banjir gitu. Jadi kepatuhan tentang RT RW, rencana tata ruang dan wilayah yang ada. Kadang-kadang kita melanggar itu ya. Jakarta sudah sempit tahannya, dan air dari Bogor juga sangat besar ya, sehingga perlu penataan lingkungan yang lebih baik. Oke, bentuk selanjutnya kalau tadi kelompoknya hujan, kita lanjut kelompok snow, salju.
saya mau cerita bahwa salju itu bentuknya beda-beda ya. Ada fall streak, kita belum pernah lihat salju, taunya putih salju ya. Tapi sebenarnya ada fall streak, ada dendrite, ada flurries, ada snow squall, ada ground blizzard, banyak ya. Ini kalau dilihat apa nih, pakai mikroskop elektronik, air itu berbeda-beda, salju itu berbeda-beda ya. Ada yang bentuknya biru, ada yang bintang seperti ini. Ini menarik nih bagi teman-teman kalau Anda bisa pakai mikroskop elektronik. Nanti bisa dilihat tuh air putih antara merek tertentu ya, saya katakan Aqua dengan Pristine, pH 8 segala macam itu agak berbeda. Bahkan ada penelitian dari Jepang, air putih yang dibacai ayat surah Al-Fatihah itu berbeda bentuknya. Nah, itu menarik sebenarnya. Jadi air itu berbeda-beda. Air berbeda bentuknya. Ini bisa dilihat di mikroskop. Nah, salju juga seperti itu. Oke, kita bahas salju ya, mungkin seperti ini ya. Anda pernah berlayar ke luar negeri akan seperti ini salju, atau nanti akan berlayar, saya doakan. Salju itu juga berbahaya bagi transportasi ya, karena dia akan mengurangi visibility, jarak pandang mendatar, apa tuh visibility ya. Light, moderate, heavy rain, terutama di kapal-kapal juga pengaruh ya. Salju berbahaya. Nanti ada superstructure icing juga berbahaya. Jadi INT 2 kita belajar tentang superstructure icing. Kemudian ada sleet dan freezing rain ya, hujan bercampur es salju, ya, ada rain ya, ya. Ini sebenarnya kalau dilihat dengan diagram seperti ini ya, jadi ada tergantung daripada suhunya. Ini suhunya 0 derajat ke atas, ini makin ke atas makin dingin. Di sini ada di atas freezing level, ini di bawah freezing level ya, ada raindrop, ada snow melt, ada snowflake, bentuknya berbeda-beda. Ini yang namanya ice pellet atau ice sleet. Ice pellet atau sleet ya. Jadi sudah mulai seperti hujan, seperti batu es ya, tapi bukan. Ini ada rain namanya ya. Jadi akumulasinya bisa seperti ini di pohon-pohon ya. Kemudian berikutnya ada freezing rain atau glaze, jadi hujan yang membeku ya, sehingga dia akan, atau glaze ya, dia akan seperti ini bentuknya. Di bendera-bendera kapal juga bisa seperti ini. Freezing. Berikutnya snow pellet, tadi es pellet dan snow pellet ya, sama, tapi dia lebih lembut ya, belum, masih seperti lembut salju tapi bulat gitu, bentuknya terpisah-pisah ya. Nanti beda dengan hujan es ya, dengan batu es, hujan batu es beda lagi ya. Kalau ini kan bentuknya masih salju nih ya, nah, ini yang agak menyerupai esnya. Nah. Kemudian ada snow green ya, seperti ini. Wah, ini kalau dikasih marjan mantap ya. Oke, ini es kristal menarik ya. Jadi ada es yang berbentuk seperti ini sih, atau disebut juga diamond dust gitu ya. Ini sebenarnya adalah uap air yang berupa solid salju ya, yang sangat-sangat dingin. Dia falling crystal. Makanya kalau Anda pernah lihat di YouTube itu ada orang yang melemparkan air di daerah es gitu ya, sehingga air panas bahkan dilempar ke atas, begitu sampai ke bawah dia langsung beku ya, itu saking dinginnya ya, seperti itu. Yang terakhir ini menarik yang ingin saya jelaskan. Hail adalah salah satu bentuk daripada presipitasi. Ini terjadi di Indonesia. Hail atau hailstone ya, a piece of ice in the transparent. Jadi beberapa ini contohnya di Indonesia terjadi seperti ini, kecil-kecil. Ini hail ya, jadi hujan batu es lah yang sering terjadi di Indonesia, sudah intens sejak 10 tahun atau 5 tahun terakhir ya. Prosesnya bagaimana Pak? Prosesnya sebenarnya simple ya. Dari satu awan sel CB tadi, kita sepakat tadi di status sel awan CB terjadi ada 3 kriteria uap air saat di sel awan CB ya. Ada es yang seperti ini, liquid di bawah, kemudian es di tengah, dan es dan air, dan di atasnya adalah es only. Jadi sebenarnya esnya yang dari sini yang turun ke bawah. Kenapa bisa turun Pak gitu ya? Nah itu menarik, karena kalau dalam keadaan normal harusnya dia turun dong. Nah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi hail itu sebenarnya ada percepatan turun ke bawah gitu. Sebenarnya kan tadi esnya sudah ada di lapisan tengah dan lapisan atas. Jadi es yang di lapisan tengah inilah yang turun sampai ke permukaan tanah gitu ya. Oke, ini contohnya. Ini jadi awan di sini ada es nih di atas dan di tengah. Jadi dalam keadaan normal dia akan turun kecepatannya akan turun. Pada saat dia turun, karena lingkungan di Jakarta di wilayah tropis itu hangat, dia akan mencair sehingga turun tetap menjadi hujan. Tapi pada kondisi tertentu, awan CB ini ada ada angin yang naik yang disebut dengan updraft, dan angin yang turun yang warna biru namanya downdraft. Nah, angin inilah kalau dalam fisika itu ada percepatan, ada dipercepat, ada diperlambat ya, acceleration itu ya. Jadi kalau Anda di lantai 2 terus menjatuhkan pulpen ke bawah, ditangkap teman Anda, itu normal ya. Kalau Anda lepasnya biasa normal. Itu namanya akselerasi normal gravitasinya gitu. Tapi begitu Anda lemparkan dari atas lantai 2 ke bawah, itu kan dipercepat namanya.
Kalau diperlambat itu dilempar ke atas ya, bola Anda lempar ke atas itu namanya diperlambat. A-nya A minus. Kalau fisika hukum Newton, F sama dengan M kali A, A-nya sama dengan F dibagi M gitu ya. Nah, kalau ini yang biru ini dipercepat. Nah, kenapa? Karena memang di sini sangat kuat energinya, turbulensinya. Nah, kalau makanya dihindari bagi pesawat-pesawat masuk ke dalamnya, kecuali tidak bisa, harusnya menghindar tuh ke atas atau ke samping. Sehingga SS yang ada di atas ini dia dipercepat turun ke bawah, sehingga sampai ke permukaan bumi seperti bentuknya ini ya. Nah, gitu prinsipnya. Jadi mempercepat adalah downdraft-nya harus kuatnya. Kenapa bisa lebih cepat, Pak? Karena di sini energinya sangat besar sehingga kalau Anda perhatikan hujan-hujan yang terjadi, dia akan bunyinya tuh di atap-atap kita, dia akan rame gitu ya di atap rumahnya. Karena memang dipercepat ya. Dilempar lah seperti dilempar dari atas gitu. Ini contohnya hail yang terjadi ya, besar ini di luar negeri. Nah, ini di Jakarta dan Bandung ya, di Surabaya ya. Ini di Jakarta esnya difoto oleh beberapa fenomena hujan es selama 6 menit. Luar biasa nih, mobil Anda bisa rusak nih. Nah, ini ya, seperti es ini kalau tidak salah di Bandung ya. Ada 2 lokasi nih. Saya sempat mengkaji ini. Kalau ini di Surabaya ya kalau tidak salah. Nah, jadi terjadi. Nah, ini yang terbesar yang pernah di hail ya. Di giant hailstone yang pernah terjadi. Kalau ini di Jakarta seperti ini ya, kecil-kecil ya, seperti kelereng lah paling besar ya, atau gundu ya. Kalau ini terjadi, yang paling besar terjadi dilaporkan di Amerika Serikat dengan diameter 17,8 cm. Wow, tahun 2003. Bayang nggak? 17,8, 17 cm, 18 cm. Wah. Jadi ini cuma kalau satu ya, kalau turunnya banyak, ini karena dia bergabung di atas ya. Bergabung pada saat turun. Bayangin tuh. Kalau lagi ada apel di lapangan kena segini banyak, ini satu ya, yang teman-temannya tadi jadi berbahaya ya. Jadi ini minimal bisa menjelaskan bagaimana terjadinya hujan es kalau ditanya oleh teman-teman Anda lah nanti. Wah, udah belajar meteorologi, saya bisa menjelaskan tentang hail gitu ya. Oke, kita lanjut, dan sepertinya sudah habis ya, ini yang terakhir. Jadi ya, ini kalau di Al-Quran nih sudah dijelaskan ya bahwa tentang ini ya, tentang peristiwa hujan ini ya. Bahkan es juga sudah ada sebenarnya. Oke, dia mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit tuh tanda-tandanya, menjadikannya bergumpal-gumpal. Jadi awan bergumpal-gumpal ya, awan cumulonimbus ya, tapi tidak disebut sini. Lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Nah, ini jadi ini surah 30 Al-Quran ayat 48 ya. Nah, bisa lihat di situ ya nanti. Your positive action combined with positive thinking result is success. Jadi positive thinking dan dengan positive thinking dengan positive action itu menghasilkan sukses. Jadi harus be positif, harus selalu semangat. Sepertinya itu saja, semoga manfaat. Sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.